Oke, sekarang saya baru kedatangan dua pen Deepcool dan satu Therma Paste Deepcool juga. Kedua barang ini saya beli di toko yang terpisah ya. Ini pakai uang saya sendiri. Kenapa saya beli brand ini? Sebenarnya saya pengen coba aja karena belum pernah pakai. Dan kebetulan pen di PC saya itu udah rusak ya, yang bawaan casing NGXT. Dan Thermal Paste saya beli karena temperatur prosesor itu udah gak karuan lagi ya. Nanti akan tampilkan di akhir. Untuk spek thermal paste-nya kalian bisa lihat ya di gambar ya. Nanti akan saya cantumkan juga harganya plus ongkir. Nah, untuk pennya juga kalian bisa lihat ya, ini dayanya itu sekitar 3 watt untuk satu pennya ya. Dan kecepatannya juga sekitar segituan sesuai dengan gambar ya. Ini adalah kondisi PC saya sebelum saya bersihin ya. Pennya juga gak ada tuh atas sama belakang ya karena rusak. Pennya itu udah benar-benar gemeter lagi ya, saya puterin pakai tangan itu udah kesed, udah gak enak lah. Mungkin karena debunya itu udah menumpuk ya di bagian dinamonya, jadi ya gak bisa muter lagi. Untuk bagian bawahnya itu, terutama bagian PSU itu kotor banget ya, ada kotoran tikus sampai bikin harddisk rusak. Dan ya baru sadar beberapa bulan ini. Nah, kebetulan kita beli Thermapaste ya, kita harus bongkar. Sekalian saya mau bersihin si casingnya pakai air ya, karena kalau disapu-sapu itu udah gak mempan lagi ya, harus dicuci. Saya baru sempet sekarang karena malas gitu, jijik gitu. Kalian lihat di sini ini berdebu banget ya. Jadi saya ini pakai blower yang ada di bengkel ya. Kalian bisa pakai itu. Tapi kalau bisa pencet-pencetnya dikit-dikit aja, takutnya ada ya part-part yang ke bongkar ya. Jadi pelan-pelan aja gitu mencetnya ya. Terutama nih di bagian PSU itu banyak kayak bulu-bulu gitu lah. Bukan bulu ya, bulu-bulu halus lah. Bukan rambut ya. Itu pokoknya kayak berbulu dari pakaian atau apa gitu. Itu tuh yang ngeblokir ini ya, si heatsinknya. Makanya perlu banget sih blower kayak gini. Kalau bisa sih khusus untuk ini ya, khusus untuk komputer karena kenceng banget kalau blower dari bengkel. Oke, untuk semua part juga saya bersihin, terutama PSU nih. Ini banyak banget debunya ya. Jadi kalian jangan lupa sekalian lah sama part-part yang berdebu lainnya yang susah dijangkau pakai sapu-sapu ya. Jadi kalian bisa pakai blower ini, dan ya sekali lagi hati-hati karena anginnya itu cukup kenceng. Oke, part ini bisa kalian skip ya karena jijik ya. Di sini ditiup-tiup juga sama angin yang kenceng itu gak mempan loh. Sebenarnya ini udah saya lebih dibersihin lagi pakai sapu-sapu, tapi masih tetap kotor, lihat aja. Karena gak mempannya, jadi saya pakai air dan itu bagian bawahnya aja. Soalnya kalau atas-atasnya itu takut ya karatel lah, sama ada kabel-kabel juga takut bikin koslet. Jadi bagian paling kotornya aja. Nah, setelah bersih karena basah ya, jadi saya blower lagi pakai angin biar airnya itu yang tersembunyi keluar-keluar dulu. Dan siangnya ya saya jemur juga ya, pastiin semuanya kering ya sebelum saya pasang komponen. Oke, setelah casingnya kering ya, selanjutnya saya membersihin prosesor dari Tremapes yang lama, itu udah kering juga. Dan ini mungkin penyebab prosesornya itu panas. Dan selanjutnya saya nempelin Tremapes yang baru ini ya. Karena pertama kali ya, jadi saya tuh ngertainya itu kurang rapi, tapi saya fokusin di tengah sama saya abisin juga gitu ya sampai habis. Dan itu udah cukup ya. Untuk pemasangan pen di sini saya pakai baut dari casing ya NGXT, karena kalau dari Deepco itu jelek ya, gampang doa gitulah. Untuk air flow-nya sendiri atas sama belakang itu exhaust semua ya. Nah, supaya exhaust, jadi kalian bisa lihat logonya itu mengarah ke depan ya. Nantinya itu anginnya itu ke belakang. Sebenarnya kalian bisa rasain sendiri ya arah anginnya itu kemana aja. Jadi colokin dulu ke PSU dan tahu arahnya itu kemana. Saya rekomendasikan itu exhaust ya untuk atas sama belakang, supaya udara panas yang terkurung itu keluar semua karena paling dekatnya tuh di sana. Nah, sekarang tadi nih untuk pemasangan power pen, saran saya pilih pakai kabel Molex aja karena kabelnya itu bagus ya, Molex ini bisa saling numpang gitu, dan hasilnya kita cukup satu Molex dari PSU ya. Ini bagusnya Deepcool tuh. Oke, sekarang ke pengujian main game ya. Ini kondisinya belum buka apa-apa, ideal saja. Lihat temperatur aja minimal 66 derajat dan maksimalnya tuh 78. Itu cuma idle doang gitu ya di menu desktop. Selain itu, untuk perekamannya di sini saya pakai OBS, dan OBS ini akan memakan performa CPU sekitar 5 persenan ya. Tuh.
Untuk settingan grafisnya kurang lebih seperti ini ya, hampir rata kanan dengan resolusi 1080p. Dan kebetulan prosesornya itu bottleneck, lihat aja usage-nya itu sekitar 100% terus berbanding PGA, dan itu akan ya bikin panas prosesor ya. Oke, sekarang ke pujian yang kedua dengan thermal paste dan pen baru ini. Settingannya juga tetap sama. Kalian bisa lihat ya, perbedaannya tuh bisa sampai 20 derajat Celcius. Saya yakin kalau panas CPU ini karena ya thermal paste yang sebelumnya kering. Dan juga sekarang udara panasnya keluar ya, pakai exhaust. Temperatur GPU turun 1 sampai 5 derajat Celciusan. Tuh, kalian bisa lihat tadinya tuh kan 65-an, 63 gitu ya. Jadi ya ini jadi bukti bahwa pen casing juga berpengaruh ya. Enggak bro. Oh gitu. Barcelona bro. Saha nih. Agil, Saya agil, tak, agil. saya tak, saya What? tak. Repeat Agil, pardon? agil, agil. Oh, agil. Slow aja, santai. Tuh, tadi ya, harusnya lu yang ditangkep tuh. Anjing itu. Ya kamu kali ya, emang nggak aku dua. Anjing. Anjing, gue heran banget kenapa berat banget tuh kasir ya. Sampai gak kuat bawahnya. Nah, kalau lu mau yang berat tuh bukan yang di depannya sebenarnya, yang di belakangnya. Pada Di belakang lebih berat. ada tangan di belakang, parah. Bisa dapat ribuan bro. bro. Untuk kesimpulannya, saya puas ya selama tidak menyentuh di atas 80 derajat, saya gak perlu lagi khawatir ya ngelakuin apapun itu. Dan terakhir mungkin ada yang nanya, apakah kipasnya hening? Enggak ya. Jadi kalau kalian cari pen yang hening, mungkin pen ini gak cocok untuk kalian. Tapi apakah mengganggu? Enggak juga. Asalkan pas ngerekam itu suaranya gak masuk, itu gak jadi masalah kalau untuk saya ya. Jadi ini ada suara, kalian bisa cek aja sendiri. Jadi ya itu aja videonya, semoga dapat bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan kalian bisa tuliskan komentar di bawah.